Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan KBM daring muatan bahasa Indonesia. Tentunya Ibu selalu berharap Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah materi pengayaan berkenaan dengan gagasan utama atau pokok pikiran. Materi pengayaan ini tentunya sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. Gagasan utama atau pokok pikiran tentunya akan ditemukan dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf dalam menyajikan gagasannya didukung oleh gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama ada yang dituliskan secara langsung atau eksplisit, ada yang dituliskan secara tidak langsung atau implisit. Gagasan utama atau pokok pikiran yang dituliskan secara langsung biasanya terdapat pada jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Sementara gagasan utama atau pokok pikiran yang dituliskan secara tidak langsung biasanya terdapat pada jenis paragraf deskripsi atau naratif. Oleh karena itu, berdasarkan letak gagasan utamanya, jenis paragraf ada 4. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, paragraf ini gagasan pokoknya atau pokok pikirannya ialah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, siput dapat tidur selama 4 tahun atau hibernasi. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Siput sangat bergantung pada kelembapan lingkungan. Apabila lingkungan menjadi kering atau panas, mereka akan tidur panjang atau hibernasi. Jadi, siput melakukan hibernasi untuk menjaga kelembapan di tubuh mereka. Nah, untuk paragraf ini, pokok pikirannya atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yaitu, jadi siput melakukan hibernasi untuk menjaga kelembapan di tubuh mereka. Ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir.
Pada paragraf campuran, gagasan utama disampaikan dalam kalimat pertama dan ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir. Contoh, gotong royong dapat membantu pembangunan. Dengan gotong royong dari berbagai pihak, pembangunan di segala bidang menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, untuk menyukseskan pembangunan perlu kerjasama seluruh masyarakat. Di awal paragraf disebutkan bahwa gotong royong dapat membantu pembangunan. Kalimat kedua menjelaskan, dan kalimat ketiga penegasan kembali untuk kalimat pertama. Oleh karena itu, untuk menyukseskan pembangunan perlu kerjasama seluruh masyarakat. Nah, dalam paragraf ini, gagasan pokoknya atau pokok pikirannya terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Oleh karena itu, contoh paragraf ini merupakan contoh paragraf campuran. Yang keempat, paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf deskriptif atau naratif adalah paragraf yang kalimat utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Paragraf ini menggambarkan atau menceritakan suatu hal. Contoh, katak memiliki alat gerak yang membantunya hidup di darat dan di air. Katak memiliki kaki belakang yang panjang untuk membantunya melompat di darat. Katak memiliki selaput pada kakinya yang memudahkannya untuk berenang. Nah, semua kalimat dalam paragraf ini menjelaskan tentang alat gerak katak. Oleh karena itu, gagasan pokok atau pokok pikiran ini dalam paragraf ini ialah menjelaskan alat gerak katak, karena semua kalimat menjelaskan alat gerak katak. Oleh karena itu, paragraf ini contoh paragraf deskriptif atau naratif ya, karena menjelaskan alat gerak katak. Nah, dari awal pertemuan, Anda sudah mengetahui pengertian dari kalimat utama, gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran, kemudian pengertian paragraf. Nah, ketiga unsur ini saling berkaitan tentunya ya. Oleh karena itu, Ibu memberikan materi pengayaan ini. Nah, berikut akan Ibu sampaikan beberapa kata kunci yang dapat membantu menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. 1. Sebagai kesimpulan. 2. Yang penting. 3. Jadi. Keempat, dengan demikian. 5. Intinya. 6. Pokoknya. Dan ketujuh, pada dasarnya. Nah, kata kunci tersebut dapat membantu Ananda dalam menentukan gagasan utama sebuah paragraf. Nah, sudah cukup materi pengayaannya. Semoga materi pengayaannya, materi tambahannya dapat dipahami ya oleh Anda semua. LKPD-nya silahkan Anda tulis materi pengayaan ini, lalu kirimkan ke Ibu hasilnya. Tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.